Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anggarista dengan NPM 044119012 dari kelas Humas 5 Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil ujian akhir semester metode penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Citra Perusahaan PT Unilever Indonesia terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk. Selanjutnya, apa itu citra positif bagi perusahaan? Citra merupakan salah satu aset penting dalam perusahaan yang seharusnya terus-menerus dibangun dan dipelihara, menurut Adona 2006. Citra perusahaan adalah kesan atau impresi mental atau suatu gambaran dari sebuah perusahaan di mata para khalayak yang terbentuk berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka sendiri. Citra sebuah perusahaan sangat mempengaruhi keberadaan perusahaan dan produk yang diproduksinya. Fondasi utama suatu perusahaan yaitu bila perusahaan tersebut dipandang baik di masyarakat, termasuk produk yang dihasilkannya. Produk yang sudah dikenal masyarakat akan menyebabkan pencitraan yang positif di hati masyarakat. Citra positif mengenai suatu produk akan banyak menguntungkan perusahaan dan produknya. Akibatnya, kepercayaan masyarakat pun akan muncul dengan sendirinya. Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat atau kehumasan. Salah satu perusahaan yang melakukan hubungan baik kepada stakeholder maupun masyarakat adalah perusahaan PT Unilever. Selanjutnya, kita akan mereview sedikit dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever merupakan salah satu perusahaan yang berkembang di Indonesia dari tahun 1993. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Unilever telah menemani masyarakat Indonesia melalui produk dari beberapa kategori penjualan, yaitu seperti produk home care, personal care, dan food, yaitu produk PT Unilever seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Bogor, tetapi respondennya berasal dari berbagai daerah. Topik ini diambil karena kasus citra perusahaan PT Unilever. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena dengan cara menggunakan metode ini, kita bisa melihat berapa persentase yang dihasilkan dari penelitian ini. Selanjutnya, di sini ada gambar data penjualan tahun 2019 sampai 2020. Hasil data yang diperoleh dari tahun 2019 sampai 2020 yaitu pada tahun 2019 karena konsumen memilih untuk berbelanja di sektor non-FMCG seperti berpergian hiburan dan biaya telekomunikasi atau data internet. Sedangkan pada tahun 2020 hanya naik beberapa persen saja untuk penjualan bersih, laba bersih, dan pertumbuhan setahun penuh. Citra perusahaan dalam hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam menarik keputusan beli konsumen minat terhadap produk-produk Unilever. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh citra perusahaan Unilever terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk.
Selanjutnya, tujuan masalah yang didapat dari judul tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen terhadap produk. Yang ketiga, mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk dari PT Unilever. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat yang dapat diambil secara akademis bahwa dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa untuk perbandingan bagi penelitian lain, dan sebagai penunjang untuk melanjutkan ke penelitian berikutnya. Lalu, secara praktis, dalam kajiannya, penulisan ini dilakukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran, pemberi informasi, serta mengetahui mengenai pengaruh citra perusahaan PT Unilever Indonesia terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk. Selanjutnya, di sini ada tabel, yaitu tabel pertama, sebaran data berdasarkan umur. Menurut tabel, di sini ada jumlah 30 orang responden dengan presentase 99,8%. Lalu berdasarkan penggunaan produk, 96,7% masyarakat Indonesia kebanyakan memakai produk dari PT Unilever. Di tabel yang selanjutnya, berdasarkan domisili. Berdasarkan tabel ini, domisili yang paling dominan yaitu di Bogor, dengan jumlah responden 30 dan hasil presentase 99,6%. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat dari judul tersebut yaitu menurut hasil kuesioner dapat dinyatakan bahwa hampir 100% yaitu 30 responden memiliki minat terhadap produk dari Unilever karena bersedia mengisi form kuesioner. Kemudian 97% responden menggunakan produk Unilever dan mengetahui produk tersebut. Lalu 7% lagi atau setara dengan 1-2 responden tidak mengetahui dan menggunakan produk tersebut. Lalu, yang kedua, berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan menyatakan bahwa citra perusahaan PT Unilever dan produknya mempunyai kesan yang baik dan positif, karena rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan produk Unilever sebagai keperluan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.